Saya menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom Alehem. Alehem Shalom. Puji Tuhan, kita kembali mendapatkan kemurahan Tuhan sekali lagi untuk boleh beribadah, untuk boleh menyembah, untuk boleh belajar isi hati Tuhan. Pada malam ini saya berikan tema The Vital Search, The Vital Search, pencarian yang sia-sia. Pencarian yang sia-sia. Tolong dibantu ya. Coba kita lihat kembali Alkitab kita, Hosea pasal 5 ayat 8 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Saya bacakan ayat genap, saudara bacakan ayat ganjil. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Iya. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Awas di belakangmu, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus dan hukuman. Mengenai suku-suku Israel akan berkumpulan apa yang pasti. Para pemuka Yehuda seperti orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan geramku seperti air. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia berat seberdalam untuk sia-sia. Aku akan menjadi seperti ngengat terhadap Efraim dan pembusukan terhadap kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat tingginya dan Yehuda melihat musuhnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus seorang kepada rajamu. Tetapi dia tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat menyiapkan gizimu dan garammu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku sendiri akan merekam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Ya. Sisyphus adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani. Dalam kisahnya ia menipu dewa Zeus. Sisyphus ini menipu dewa yang paling tinggi stratanya dalam mitologi Yunani, yaitu Zeus. Kemudian Sisyphus ini dihukum, saudara. Hukumannya adalah menggulingkan batu ke atas bukit. Setelah dia mendapat hukuman ini menjadi hukuman bagi dia selama-lamanya. Dia gulingkan batu itu dari bawah sampai ke atas. Kemudian nanti ketika tiba di atas, batu itu tentu akan menggelinding lagi ke bawah, ke jurang. Tetapi dia harus kembali mengangkat batu ini ke atas. Ya, itu gambarnya. Dan ini seringkali diambil sebagai sebuah contoh atau sebuah ilustrasi mengenai kesia-siaan. Ini merupakan gambaran mengenai kesia-siaan. Ini merupakan hukuman yang sangat membuat stres. Ya, kalau hukumannya mungkin memecahkan batu, ya masih ada hasil. Kalau hukumannya mungkin menyangkol atau membuka lahan pertanian, dia masih bisa bangga, oh itu hasil saya. Kalau hukumannya mungkin membangun menara atau membangun jalan, dia masih bisa bangga sebagai orang yang dihukum. Itu jalan itu buatan saya. Tetapi hukumannya adalah menggulingkan batu dari bawah bukit atau dari lembah ke atas, kemudian balik lagi. Setiap hari dia lakukan itu, saudara. Kalau hukumannya seperti itu, tentu akan membuat sangat membuat stres. Hidup saya ini apa? Hidup saya ini seperti sebuah kesia-siaan. Apa gunanya saya guling-gulingkan itu? Tetapi dia tidak bisa
mengelak karena ini merupakan hukuman dari dewanya. Dia tidak bisa lari karena dia dijaga ketat. Hari demi hari hidupnya seperti itu. Itu merupakan gambaran kesia-siaan. Kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana bangsa Israel juga jatuh pada kesia-siaan. Bahkan dikatakan nanti mereka bersikeras dengan hal-hal yang sia-sia. Kita akan telusuri ayat-ayat yang kita baca. Ayat yang ke-8 itu adalah sebuah tanda, ya, tanda bahaya, meniup sangkakala dan nafiri sebagai tanda bahaya. Tanda bahaya yang keras dibunyikan untuk memberitahu mereka tentang penghakiman Tuhan. Gibea adalah kota perbatasan di kerajaan Yehuda. Sementara Rama itu ada di Israel. Jadi peringatan itu, peringatan tentang penghakiman Tuhan itu disampaikan, diserukan kepada kedua kerajaan. Karena pada saat itu kerajaan itu sudah pecah, ada Yehuda dan ada Israel. Kemudian ada yang disebutkan Bet Awen, ya, yang tampaknya telah diduduki oleh musuh pada masa itu. Karenanya tidak ditiup sangkakala di sana, tetapi terdengar teriakan para penindas bercampur dengan jeritan orang-orang yang kalah. Orang-orang yang ditindas, bangsa Israel yang ditindas. Ya, mereka kalah, mereka berteriak. Dan itu yang terjadi ketika saudara membaca kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel mengalami penindasan dari orang Mesir. Mereka diperbudak di Mesir ratusan tahun. Mereka berteriak-teriak. Tetapi ini merupakan sebuah penghukuman bagi Israel. Ya. Biarlah mereka berteriak, gemetarlah hai Benyamin, musuh telah datang. Suku Efraim sudah ditaklukkan dan musuh akan mengejar engkau hai Benyamin. Giliranmu telah tiba. Cawan kegentaran itu telah diedarkan. Pada pasal sebelumnya, Hosea menggambarkan pertikaian Allah dengan umatnya itu dengan perkara pengadilan. Ya. Sebagai perkara pengadilan, adukanlah ibumu dikatakan. Dan di sini Hosea menggambarkan perkelahian atau pertikaian antara Allah dengan Israel sebagai perkara pertempuran. Kalau saudara baca perjanjian lama, Allah sering memakai musuh, ya, memakai musuh untuk menghukum umatnya. Allah memakai tangan musuh-musuhnya untuk menghukum umatnya. Ada 3 hukuman yang biasa dilakukan oleh Tuhan kepada Israel. Pertama perang, yang kedua adalah bencana, penyakit sampar atau bencana. Kemudian yang ketiga adalah kelaparan. Itu adalah cara Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Ketika bangsa itu memberontak kepada Tuhan, ketika bangsa itu melawan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Apakah itu perang, artinya musuh-musuhnya datang untuk memerangi Israel, ataukah itu penyakit sampar atau bencana, atau yang ketiga itu kelaparan. Dan di sini Tuhan memakai tangan musuh, ya, tangan musuh yaitu bangsa Syria, bangsa Babel untuk menghukum umatnya. Jadi sangat jelas di sini ini merupakan tanda bahaya, tiupan sangkakala dan tiupan nafiri sebagai tanda bahaya bahwa bangsa Israel berada di ambang penghukuman. Kemudian ayat yang ke-9, coba hamba Tuhan Matius bacakan.
Demikian firman Tuhan. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Iya. Orang berdosa akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Tandus, kering, tidak ada pengharapan, tidak ada apa-apanya lagi, itu namanya tandus. Ya, tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman, tidak bisa ditumbuhi oleh sesuatu yang menghasilkan. Itu adalah kondisi umat yang telah berada dalam penghukuman. Di hari penghukuman, orang berdosa akan tandus. Kehancuran orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat adalah sebuah kepastian. Itu mengapa dikatakan bahwa aku memberitahu apa yang pasti. Allah kita itu adalah Allah yang pasti. Ya. Allah kita adalah Allah yang pasti. Allah memberitahu apa yang pasti. Allah memberitahu apa yang tentu. Berita dari Allah adalah sebuah kepastian. Pemberitahuan dari Allah adalah suatu kepastian. Suara Allah itu adalah sebuah kepastian. Firman Allah itu adalah suara kepastian. Bukan omong kosong, bukan bercanda. Ya. Apakah itu yang positif? Berupa janji-janji yang baik kepada manusia yang mengasihi dia. Itu sesuatu yang pasti. Pengharapan yang indah untuk orang-orang benar, itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi hukuman bagi orang berdosa yang bolak-balik diperingatkan tetapi tidak mau, orang berdosa yang tidak mau bertobat, ya, pasti juga Allah itu akan menghukum. Amin. Ya. Orang benar pasti mendapatkan pahala, tetapi orang berdosa pasti juga mendapatkan ganjaran penghukuman. Sekali lagi, ini bukan hanya gertak sambal, ini bukan hanya mop, ya, istilahnya mop, ya, untuk menggertak, ya, menggertak supaya, bukan. Ini adalah sebuah kepastian. Bukan hanya sekedar menakut-nakuti. Seringkali ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang keras tentang penghukuman, tentang penghakiman, tentang neraka, ya, orang berkata itu kan cuma menakut-nakuti. Itu kan hamba Tuhan cuma, ya, menggertak. Tetapi yang namanya firman Tuhan, apapun bentuknya, firman Tuhan adalah suara kepastian. Amin. Ya. Ini sebuah keputusan. Keputusan yang dari Allah adalah keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Keputusan dari Allah adalah keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Keputusan manusia seringkali belum tepat. Bahkan baru-baru ini kita mendengarkan ada sebuah kasus bagaimana namanya Peggy, ya, sudah mendapatkan hukuman di penjara berapa tahun, ya? Dari tahun 2016, ya. Ya. Sampai saat ini baru dilepaskan kemarin. Bayangkan apa yang terjadi? Salah tangkap, saudara. Bayangkan, salah tangkap, masuk penjara, dia menjalani penjara. Polisinya salah tangkap. Sehingga ketika dituntut, diminta pra-peradilan, kemudian Peggy dikeluarkan dari penjara dan sekarang status bebas. Itu manusia, itu putusan manusia, itu keadilan manusia yang sering tidak adil, itu hukuman manusia yang sering salah alamat. Coba bayangkan, saudara, andaikan kita berada di posisi Peggy, ya, kita dihukum di penjara bertahun-tahun sampai tua, dia dari kecil sampai tua, ya, karena dia masih remaja, masuk di penjara sampai tua, baru dilepaskan. Salah tangkap. Tetapi Tuhan tidak pernah salah tangkap. Amin. Tuhan tidak pernah salah untuk menghakimi, menjatuhkan penghakiman, menjatuhkan hukuman.
tidak pernah salah, saudara. Tetapi kita juga renungkan, adalah belas kasihan bagi kita bahwa kehancuran orang berdosa itu diberitahukan kepada kita. Itu merupakan belas kasihan bagi kita jika kehancuran orang berdosa itu diberitahukan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita mendapat peringatan dini tentangnya, supaya kita bisa melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Israel adalah bangsa yang istimewa. Mereka mendapatkan hak-hak yang istimewa. Ya, mereka diberitahu apa yang menjadi kewajiban mereka. Mereka diberitahu apa yang menjadi hak-hak mereka. Mereka diberitahu oleh Tuhan apa yang menjadi bahaya yang mengancam mereka melalui sabda-sabda Allah yang disampaikan kepada mereka oleh para nabi, oleh hamba-hamba Tuhan. Begitu jelas. Ketika ada bahaya, Tuhan katakan ada bahaya melalui nabi. Ketika ada berkat, Tuhan katakan begini caranya untuk diberkati. Ketika ada sesuatu yang harus lakukan, ini kewajibanmu. Hati-hati. Begitu lengkap, saudara. Demikian juga bagi kita saat ini. Firman Tuhan lengkap bagi kita. Iya, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi ketetapan Tuhan atau larangan Tuhan, dan apa yang menjadi prinsip-prinsip hukum yang harus sebenarnya bisa kita hidupi. Kita tidak perlu mencari dari yang lain. Kita tidak perlu mencari filsafat-filsafat yang lain atau nasihat-nasihat orang pintar. Tidak perlu mencari ramalan-ramalan untuk meramal nasib kita. Semua jelas dalam firman Tuhan. Dan di sini hukuman bagi orang berdosa ini juga merupakan berkat bagi kita. Peringatan, saya katakan di sini, peringatan dan hukuman bagi orang lain juga merupakan belas kasihan bagi kita agar kita luput dari murka Allah. Ya. Suatu kali, saudara, Yesus mengatakan sesuatu yang sangat mengagetkan bagi orang-orang yang membawa atau menyampaikan sebuah berita. Coba hamba Tuhan Metius bantu bacakan Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang arahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ya. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa mereka menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Iya. Apa maksudnya, saudara? Saudara, dalam hidup ini kita seringkali mudah menghakimi. Ya. Ada tendensi yang kuat untuk menghakimi orang lain yang mengalami musibah, yang mengalami sesuatu yang buruk. Ada kecenderungan yang kuat untuk cepat-cepat menghakimi. Oh iya, dia jahat soalnya. Oh iya, makanya dia menghadapi seperti itu. Dia memang nakal. Iya. Ketika orang jahat mengalami musibah, kita turut menimpali. Rasain lo, gitu ya. Mampus lo, mati lo. Kan udah berulang kali saya ingatkan. Itu manusiawi kita. Ada orang nakal kemudian jatuh. Orang semua tertawa. Mungkin orang-orang ini datang kepada Yesus dengan tertawa-tertawa. Oh, di sana ada orang guru. Darahnya itu dicampur dengan darah persembahan. Mereka mungkin ketawa-ketawa. Ya, tetapi yang jawab oleh Yesus apa? Kamu juga akan sama seperti mereka kalau kamu tidak bertobat. Ya.
Jadi kalau seseorang, katakanlah dia orang bersalah, katakanlah dia orang yang jahat, katakanlah dia orang anak yang nakal, kemudian dia mengalami musibah, mengalami kecelakaan atau jatuh dari motor atau apapun bentuknya, jangan cepat-cepat saudara langsung menunjuk dia. Itu harusnya introspeksi bagi kita. Amin. Ya, peringatan dan hukuman bagi orang lain juga merupakan belas kasihan bagi kita agar kita luput dari murka Allah itu. Dan saya katakan di sini, ya, ini merupakan sifat jahat di dalam hati kita. Kalau kita masih begitu, masih mudah menunjuk orang, apalagi mengalami kecelakaan. Ya. Ya, memang dia hamba Tuhan yang jahat. Oh, ya memang pendeta yang jahat. Oh, dia memang anaknya nakal sekali, makanya dia mengalami musibah itu. Kalau kita masih begitu, saudara, saya catat di sini, hati kita masih jahat. Harusnya kita sedih, amin. Waduh, ya Tuhan, jangan pura-pura sedih ya, amin ya. Harus sedih, benar-benar sedih. Waduh, kita harusnya menangis. Kita harusnya menangis. Katakan itu, walaupun itu hukuman Tuhan bagi dia, tetapi jangan kita ketawa. Rasain lu kan, mati kau kan, ya udah pecah kepalamu kan. Itu berarti hati kita masih jahat, saudara. Amin. Setuju? Kan sering begitu. Ya, kamu kan nggak pernah bisa diomongin. Kamu kan nggak mau ibadah. Kamu kan nggak mau pelayanan. Makanya kau rasakan itu. Kamu sakit kan, COVID kan? Nah, itu. Ya, itu kita masih jahat, saudara. Harusnya kita pun dalam kondisi seperti itu menangis, ya. Introspeksi diri. Ya. Itu urusan Tuhan dengan dia. Amin. Tapi urusan kita dengan Tuhan, ya, tetap merendahkan hati. Ya. Karena Tuhan katakan seperti itu, Yesus katakan seperti itu. Jangan kamu ketawa-ketawa. Jangan kamu mengutuki dia. Kamu pun akan mengalami yang sama kalau kamu tidak bertobat, kata Tuhan. Ya, ini penghukuman yang disampaikan pada ayat-ayat yang kita baca. Ya. Itu juga merupakan pelajaran bagi kita. Bukankah Paulus mengatakan semua yang tertulis merupakan contoh bagi kita supaya kita belajar darinya. Nah, tidak ada gunanya, saudara, kita tambahin lagi penghukuman itu. Ya, Tuhan sudah hukum dia, sudahlah. Kita berdoa supaya dipulihkan. Amin. Jangan kita tambah lagi. Satu orang, 2 orang, 3 orang menunjuk-nunjuk dia lagi. Waduh, makin hancur dia. Nah, kita angkat lagi, saudara itu. Kita bawa lagi, saudara itu. Jangan kita tambah lagi bebannya. Walaupun, sekali lagi, ingat saudara, walaupun memang benar Tuhan menghukum, tetapi kita sebagai orang yang berada dalam kasih karunia itu menangis bersama dia, dan kita bawa dia kepada Tuhan. Apabila Allah menghakimi, ia pasti menang. Oleh sebab itu, ini tanggung jawab kita. Semua kita harus bersiap bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah artinya kita sudah belajar tentang hari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, itu adalah hari Allah, hari Tuhan. Orang benar akan mendapatkan pahala, orang berdosa akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Ya, kita persiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan. Ya, penghakiman itu adalah pasti. Ya, pasti, saudara. Dan di sini dikatakan penghakiman itu sudah dekat. Penghakiman itu sudah di ambang pintu. Ini, saudara, yang menjadi concern kita. Seharusnya kita berpikir semacam itu. Hari Tuhan sudah dekat. Mengapa kita perlu berpikir seperti itu? Ya, supaya ada sebuah sikap yang siap. Ya. Kalau saudara perhatikan, ketika bicara tentang hari Tuhan, ya, ini karena ini ada hubungannya dengan hari Tuhan. Karena saya berikan definisi hari Tuhan itu adalah penghukuman bagi orang fasik dan pemberian pahala bagi orang benar. Nah, ini juga ada hubungannya dengan hari Tuhan. Mengapa ketika kita berbicara tentang hari Tuhan, seakan-akan itu begitu dekat? Ya.
Saya renungkan saudara, supaya kita siap. Amin. Amen. Ya. Kalau kita pikir masih jauh, ya, Belanda masih jauh, kita nggak siap. Tetapi kalau dikatakan dekat, ya, sudah di ambang pintu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Bahkan ada dikatakan sebelum generasi ini berlalu, sebelum zaman ini berlalu, di generasimu Tuhan datang. Supaya ada sikap yang mendesak dari kita manusia untuk menyambut hari itu. Ya. Tetapi malahan itu dipakai oleh orang untuk mengolok-olok, ya, untuk mocking, untuk tidak percaya. Karena kalau ditanyakan kepada kita, apakah kita siap untuk hari Tuhan itu? Kita pun akan berpikir dengan jujur, kita akan berkata, kita tidak siap. Ya. Banyak orang berkata, oh Tuhan tidak datang-datang juga. Apalagi yang baru-baru ini ada paranormal dari India, ya, meramalkan hari Tuhan. Udah berapa kali dirubah-rubah dia. Yang terakhir kalau nggak salah Agustus. Agustus nanti. Ya sering kali begitu ya. Itu tentu itu bukan sesuatu kebenaran. Itu adalah yang salah. Karena Tuhan sudah katakan, ya, mengenai waktunya anak pun tidak tahu. Tetapi yang Tuhan katakan sudah dekat dan kita harus siap sedia kapanpun hari itu datang. Itu yang penting. Ya. Yang saya katakan tadi, orang mengatakan, belum juga datang, Tuhan belum datang juga. Dari dulu opungku juga udah ngomong Tuhan akan datang. Sampai sekarang saya sudah punya cucu belum datang juga. Itu menjadi olok-olok, saudara. Tetapi kalau yang sebaliknya ditanyakan, kalau Tuhan datang hari ini dengan segala penghakimannya, apakah engkau sudah siap? Dia akan jawab, tidak siap juga. Ya, lalu kenapa dia harus mempertanyakan itu? Apalagi dengan cara yang sangat melecehkan, ya, bertanya dengan cara yang menghina, memfitnah, atau mengolok-olok, atau apatis, tidak percaya kepada hari Tuhan, saudara. Ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah itu memberitahukan yang pasti. Ini mengenai penghukuman. Allah memberitahu apa yang pasti. Penghukuman Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya. Bagi orang-orang berdosa yang tidak mau dinasehati, yang tidak mau bertobat lagi. Kita sudah belajar pada Kamis yang lampau. Ada orang yang tidak lagi bisa bertobat, saudara. Jangan sampai kita jatuh pada kategori itu, saudara. Amin. Ya, seburuk-buruk apapun kita, ya, senakal apapun kita, sejahat apapun kita, jangan sampai kita jatuh pada kategori tidak bisa bertobat lagi. Itu mengerikan. Ya, kita harus tetap sadar, minta kemurahan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Ayat berikutnya, saya gabungkan ayat 10 dan 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Iya, ini saudara. Para pemuka Yehuda seperti orang-orang yang menggeser batas. Ketika saya belajar ini, saudara, ini berbicara tentang menggeser batas tanah. Allah bertikai dengan para pemuka Yehuda karena mereka adalah para pemimpin yang lancang dan berbuat dosa. Konteksnya adalah menggeser batas tanah. Menggeser batas tanah itu adalah suatu dosa yang sangat menjijikkan, terkutuk. Kita yang dari kampung tahu ya. Kalau ada orang yang coba-coba menggeser batas tanah kita, sejengkal pun itu, wah, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Benar Pak, Pak Tagol ya? Itu nggak main-main loh, menggeser batas tanah, walaupun cuma segini, digeser. Tadinya di sini, digeser ke sini, supaya punya dia lebih luas, punya kita lebih sempit. Wah, itu perkara, ya,
Apalagi itu tanah leluhur. Tanah opungku yang merintis itu. Dia yang tanam pinus di situ dulu, gitu ya. Wah, itu mau pakai parang juga jadi tuh. Dan ternyata dari dulu seperti itu, saudara. Menggeser batas tanah itu adalah dosa yang sangat terkutuk. Iya. Itu adalah pelanggaran di bidang hukum. Dan sampai sekarang itu masih berlaku, saudara. Menggeser batas tanah itu adalah sesuatu yang besar sekali. Kalau kita tarik lebih luas, menggeser batas-batas wilayah sebuah negara itu pun akan memicu perang. Batas udara, ya, batas laut, batas darat, nggak boleh digeser. Sudah ada garis batas itu, saudara. Nggak boleh digeser 1 senti pun. Dan di sini dikatakan para pemuka Yehuda, ya, para pemimpin Yehuda dikatakan seperti orang-orang yang menggeser batas. Ya. Menggeser batas tanah dianggap sebagai dosa keji di antara segala bangsa. Dan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak mempedulikan kebenaran. Dan orang yang menggeser batas tanah itu adalah orang yang tidak peduli benar salah. Dia sudah dengan sengaja di hatinya itu, ya, mau menabrak orang, mau melabrak orang. Ya, dan dia lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia adalah orang-orang yang tidak adil. Mereka adalah para raja, pangeran, dan bangsawan. Mereka diam-diam melakukan kejahatan yang paling besar. Ya, mereka berlaku begitu saja dalam nafsu jahat mereka. Dan tidak dibendung lagi oleh batasan apapun. Ya, mereka seperti orang yang menggeser batas atau batas tanah yang sudah lama. Allah telah memberikan hukumnya kepada mereka untuk menjadi pagar yang mengelilingi tanah miliknya sendiri. Seharusnya pemimpin-pemimpin itu adalah pagar-pagar yang menjaga keadilan. Tetapi bukankah justru para pemimpin yang melanggar batas-batas itu? Mereka justru mengambil hak-hak orang yang tertindas. Itu yang terjadi, saudara, hingga pada hari ini. Orang yang memiliki kuasa, yakni pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang memiliki kuasa, mereka justru mengambil hak-hak yang bukan hak mereka. Bukan melindungi warga, malah menindas warganya, menindas rakyatnya. Harusnya mereka pelindung, pengayom. Ya. Ternyata mereka bukan pengayom, mereka merampok. Bukankah aparat adalah pelindung, adalah pengayom? Tetapi kalau kita lihat aparat, kita malah takut, benar ya? Malah takut. Ya. Kalau ada perkara kita, malah kita takut untuk menyampaikan perkara kita. Mengapa? Karena ketika kita menyampaikan persoalan kita, perkara kita, malah kita yang dihisap. Dia tidak menyelesaikan masalah kita, malah kita yang digoreng, saudara. Itu yang mengerikan. Ini yang terjadi pada masa itu. Mereka sangat jahat. Mereka dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka mengeruk keuntungan mereka sendiri. Ya. Mereka melanggar ketetapan Tuhan. Mereka melanggar hak-haknya Tuhan. Di sini juga termasuk imam-imam yang sudah melanggar hak-haknya Allah. Ya. Mengambil persembahan-persembahan, meraup keuntungan. Kita sudah belajar pada waktu yang lampau. Mereka justru senang orang berdosa supaya banyak korban, banyak domba, banyak lembu-lembu yang datang ke mereka untuk dimakan. Sehingga mereka makin hari makin gemuk. Mereka tidak menangis lagi dengan dosa itu, tidak lagi peduli dengan rakyat yang berdosa itu, karena mereka mendapatkan keuntungan dari sana.
Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan segala kewajiban luhur yang selaras dengan akal budi dan keadilan. Tentu kalau tidak tahu lagi mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, gimana mau adil? Ya. Mereka merasa bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Karena mereka pemuka, mereka pemimpin, mereka bos, mereka adalah penguasa. Mereka berkuasa secara sewenang-wenang. Ya. Ini pemuka-pemuka Yehuda. Maka murka Allah akan dicurahkan atas mereka. Ya. Sangat adil, sangat fair, saudara. Jika murka Allah dicurahkan atas mereka, dan dikatakan seperti air bah yang melanda bumi, menyapu bersih dunia orang-orang fasik. Kita sudah belajar juga bagaimana di zaman Nuh air bah itu melanda semua orang fasik itu, membinasakan seluruh orang fasik yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau bertobat, yang kecenderungan hatinya kejahatan semata. Maka Tuhan akan punahkan. Ketika dosa itu sudah sampai kehadirat Allah, sudah menyundul langit, maka Tuhan akan menyapu. Ya. Murka Allah akan dicurahkan atas orang-orang fasik. Saudara juga baca nanti di Wahyu bagaimana cawan murka Allah itu ditumpahkan, ya, dan tidak bisa dihentikan. Murka Allah dicurahkan dari surga atas pemuka-pemuka dengan cara tanpa batas, tidak bisa dibendung. Mengapa? Karena mereka menggeser batas, maka murka Allah pun kepada mereka tanpa batas. Itu Tuhan itu adil, saudara. Karena kejahatan mereka tanpa batas, ya, kejahatan mereka tanpa batas, maka murka Allah pun tanpa batas. Nah, ini hukuman untuk mereka. Mereka akan ditindas, mereka diremukkan. Mengapa? Karena mereka melakukan pencarian yang sia-sia. Saudara, pada saat itu Efraim bersikeras untuk berjalan menuju mengikuti kesia-siaan. Efraim mengikuti perintah Yerobeam dan raja-raja Israel penerusnya. Yerobeam ini, saudara, kalau saudara baca dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, terutama raja-raja, Yerobeam ini adalah raja jahat yang selalu dirujuk seperti Yerobeam, raja yang jahat itu. Kemudian ketika berbicara tentang raja yang baik, acuannya adalah Daud. Seperti Daud, raja yang diperkenan oleh Allah. Tetapi Yerobeam adalah raja yang sangat jahat. Efraim mengikuti Yerobeam dan raja-raja Israel penerusnya yang mewajibkan seluruh rakyat mereka untuk menyembah patung-patung lembu emas di Dan dan di Betel. Ya, tadi Bet Awen, ya. Yang di ayat ke-8 tadi, Bet Awen itu adalah Betel. Ada di sana dibuat Yerobeam patung lembu emas. Dan raja ini menyuruh bangsa untuk menyembah kepada patung itu. Ya. Itu yang disebutkan pencarian yang sia-sia. Ya, karena mereka tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari patung-patung itu. Tetapi justru dia seorang raja, dia memerintahkan untuk menyembah patung. Padahal dia adalah raja dari umat Israel. Dia adalah raja dari umat Tuhan yang seharusnya menyembah Tuhan yang benar. Sebaliknya, bahkan dia sebagai raja melarang umat Tuhan beribadah di Yerusalem. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam setiap episode atau setiap rejim, kalau rajanya itu jahat, maka seluruh rakyat itu akan jahat. Kalau rajanya benar, maka seluruh rakyat diberkati. Ya. Itu juga berlaku, saudara, sampai hari ini. Kalau pemimpinnya benar, maka semua di bawahnya akan diberkati. Kalau kepala keluarga benar, maka semua keluarga diberkati.
Kalau gembala benar, maka seluruh jemaat diberkati. Kalau wali kota benar, maka seluruh Batam diberkati. Amin. Itu semua sampai ke atas seperti itu. Makanya kita berdoa, saudara, supaya mendapatkan pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan, bukan hanya pemimpin yang suka meraup keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, saudara. Ya, hanya memperalat rakyat, hanya mau suara rakyat. Ya. Tetapi setelah dia terpilih, setelah dia duduk di singgasananya, dia tidak lagi memikirkan kita. Ya, kita mohon hikmat dari Tuhan. Ya, mohon kekuatan dari Tuhan untuk memilih dengan hati nurani kita. Sebentar lagi juga akan pemilihan. Ya, kita pilihlah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan hanya dikasih 100.000 kita pilih dia. Amin. Yang sudah bisa memilih ini ya. Karena itu menyangkut ke depannya bagaimana kita di kota ini, bagaimana kita di provinsi ini, bagaimana kita di bangsa ini, saudara. Ya. Ini raja yang seharusnya membawa umat itu kepada Tuhan, dia malah membawa umat itu menyembah berhala, menyembah patung, lembu emas. Ya. Dan celakanya, rakyat mematuhi dia, bukan hanya dengan ketaatan buta, melainkan dengan sukarela. Ya, dengan sukarela rakyat itu mengikuti Yerobeam. Perhatikan, saudara, saya catat di sini. Taat begitu saja perintah manusia yang bertentangan dengan perintah Allah adalah salah satu hal yang membuat suatu bangsa matang bagi kehancuran. Ya, memang kita diperintahkan oleh Tuhan untuk taat kepada pemerintah, tetapi dikatakan juga kalau kita harus taat kepada pemerintah, kita lihat juga apakah dia sungguh-sungguh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan taat buta. Ya. Jangan taat buta, saudara. Kita harus lihat. Kalau ada pemerintah yang melarang kita beribadah, itu kita tidak boleh taat. Amin. Ada pemerintah yang melarang beribadah, ada pemerintah yang melarang memuji Tuhan, berdoa. Wah, tidak boleh taat. Ya, itu sudah melanggar firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan meminta kita untuk beribadah. Tuhan meminta kita untuk bersekutu. Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Ini akan menghancurkan sebuah bangsa. Kalau rakyatnya sudah taat buta seperti BO, ya, membeo terus, ya, maka bangsa itu dikatakan matang bagi kehancuran, dan hukuman atas ketidaktaatan yang menghamba itu sesuai dengan dosa yang diperbuat. Oleh karena itulah Efraim ini tertindas dan diremukkan, saudara. Ya. Memang hukuman itu sudah sepantasnya mereka terima. Hukuman itu, saudara, akan menindas kita. Hukuman Tuhan itu akan menindas kita, akan meremukkan kita. Kalau itu hukuman dari Tuhan, itu akan membuat kita sengsara, saudara. Maka kita harus sadar sesadar-sadarnya, jangan sampai jatuh ke tangan Tuhan yang menghukum. Ini yang dialami oleh Efraim. Para pendosa yang lancang harus bersiap menantikan datangnya hari penghukuman. Hari penghukuman yang akan membuat mereka tandus, yang akan membuat mereka kehilangan segala penghiburan dari semua yang mereka miliki dan semua yang mereka harapkan. Tidak ada lagi penghiburan, saudara. Tertindas, diremukkan, hancur luluh. Tidak lagi harapan ketika ini sudah hukuman final dari Tuhan. Ya. Ada dua hal, saudara. Kalau itu masih sifatnya disiplin, ya itu kita masih punya harapan. Tetapi kalau hukuman yang final, itu tidak ada harapan lagi. Ya. Di situ nanti pencarian itu menjadi sia-sia karena sudah masuk pada hukuman Tuhan.
maka pencarian kita akan Tuhan akan menjadi sia-sia, saudara. Pencarian yang sia-sia. Jangan sampai kita masuk pada pencarian yang sia-sia. Sekarang saatnya kita mencari Tuhan baik-baik. Amin. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, karena masih ada waktu perkenanan. Ayat berikutnya, waktu saya sudah habis ini. 12-14 saya gabung. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Iya. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisunya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Iya. Ini saudara, ada beberapa binatang kecil atau serangga, ya kecil, ngengat dan belatung, ayat 12, kemudian singa dan singa muda, ayat 14-15. Ya, ini adalah gambaran atau metafora yang digunakan oleh Tuhan. Kita belajar sedikit mengenai ngengat dan belatung ini. Ya. Ngengat dan belatung ini adalah serangga kecil. Ya. Dikatakan aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim. Aku Allah akan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ini merupakan serangga kecil, ya. Kalau ngengat itu dikatakan serangga kecil yang berkembang di kain, berkembang biak di kain. Ya. Kemudian belatung ini di kayu atau di binatang-binatang yang sudah mati, ya, ulat. Nah, cara kerjanya itu diam-diam, saudara, ya, diam-diam. Ini cara Tuhan, ya, diam-diam tanpa huru-hara di dunia, bahkan mereka sendiri mungkin tidak merasakannya. Ya, mereka akan merasa aman dan makmur, tetapi ketika melihat keadaan mereka dan lebih dekat, mereka akan mendapati mereka merosot dan membusuk. Saudara, di rumah kita yang di Balai Kolam itu, di situ banyak rayap. Itu mirip dengan ini, saudara, rayap. Di luar, ya, kayu-kayu itu masih utuh. Di luar masih utuh, tetapi di dalam situ udah dimakan sama rayap semua. Ya, ini cara kerjanya. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Ini tinggal waktunya aja, diketok aja, udah jebol itu, ya, apanya, kayu-kayu itu atau tiang-tiang itu. Ya, karena di dalam sudah dimakan oleh belatung itu. Ya. Dan tidak diam-diam, saudara. Memang ada suaranya, suara rayap itu, ya. Tapi kan tidak terlalu rame. Kita harus beginikan kuping kita ke tembok itu, ya, baru kita dengar suaranya. Maksudnya tidak terlalu huru-hara. Ini cara Tuhan juga. Sepertinya bisa saja, saudara, orang berdosa itu, orang fasik itu sepertinya masih utuh, ya, masih utuh. Tetapi sebenarnya sudah tinggal menunggu waktunya. Tuhan sudah hukum dia, tetapi dia masih utuh. Masih baik-baik aja kita lihat, tetapi seperti belatung yang sudah menggerogoti dia dari dalam. Sudah terjadi penghukuman itu. Ini cara Tuhan, saudara. Makanya kita jangan gampang terkecoh dengan tampilan luar. Kan saudara lihat orang-orang fasik itu kan tiba-tiba aja, wah, kok bisa begitu? Ya karena sudah lama sebenarnya dikerjakan oleh Tuhan penghukuman itu dalam dirinya. Ya, tetapi tidak langsung tampak. Maka dikatakan seperti ngengat, seperti belatung. Dan kemudian secara perlahan-lahan. Kadang juga Tuhan tidak langsung menghukum, langsung tebas sekali tebas. Kadang juga perlahan-lahan, saudara. Dengan penangguhan serta selang waktu yang lama. Sebenarnya di sini pun adalah waktu yang baik kalau mereka sadar, ya. Waktu yang baik bagi mereka untuk kembali. Waktu yang baik untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi itulah
ketika penghukuman itu tidak terjadi secara tiba-tiba, ya, orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Orang tidak peka. Makanya saudara, kita harus peka dengan Tuhan. Amin. Harus peka. Jangan ketika ada sesuatu yang salah, yang tidak logis, kita harus bertanya, apa ini? Jangan sampai kita diperlakukan seperti ini. Sebenarnya sudah Tuhan lakukan penghukuman atau pendisiplinan, tapi kita tidak peka. Karena ini cara Tuhan, perlahan-lahan. Ya. Kemudian secara bertahap Allah menghajar orang-orang berdosa dengan penghakiman-penghakiman kecil. Iya. Sebenarnya seperti dikatakan oleh Ayub, Tuhan itu memperingatkan manusia dengan berbagai cara. Iya. Pertama dengan penghakiman kecil. Tujuannya adalah supaya manusia itu, orang berdosa itu terhindar dari penghakiman yang lebih besar, saudara. Ya. Jika mereka mau bertindak bijaksana dan belajar dari peringatan yang diberikan Tuhan. Ya. Dia melanda mereka sedikit demi sedikit untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak ingin membinasakan, maka dia perlahan-lahan. Makanya saya sangat yakin sekali ketika Tuhan sudah final, menghukum dengan final, itu berarti segala cara Tuhan sudah lakukan terhadap orang itu. Ingat ini ya, kalau seseorang sudah dihukum Tuhan, artinya hukuman final, berarti segala cara sudah Tuhan lakukan dan dia tidak bergeming lagi, dia tidak bisa lagi, saudara. Dia tidak mau dengarkan lagi, dia tidak mau peduli lagi. Ya, itu yang saya katakan, tidak mau bertobat lagi, tidak bisa bertobat lagi. Karena ini bertahap, perlahan, tidak langsung tebas. Seperti orang tua menghukum anaknya kan tidak langsung ditebas kan, dicubit dulu dikit, ya kan. Dicubit dikit, ditambahin lagi, oh masih kurang apa, anak ini nggak berubah, tambahin lagi putarannya itu kan. Nah, besoknya lagi, oh tidak berubah lagi. Begitu sudah perlahan-lahan. Dan kita harus peka dengan cara Tuhan. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan mau semua kita diselamatkan. Amin. Ya. Tidak ingin, Tuhan tidak ingin. Kalau kita sampai binasa, itu adalah maunya kita. Kemudian kita melihat singa, ya. Singa ini, saudara, ini hukuman besar, saudara. Ini cara yang besar, ya. Kalau dia sudah sampai seperti singa, ya, dikatakan sebab aku Allah ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda. Ini sudah hukuman besar, saudara. Sudah menerkam. Dan singa itu akan pergi membawa lari mangsanya, dan tidak ada yang melepaskan. Tidak ada yang melepaskan. Sekali singa menerkam buruannya, maka singa tidak akan melepaskan. Seperti singa bagi Efraim, seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Singa akan membawa lari mangsanya. Singa akan memastikan mangsanya tidak lepas, saudara. Ya. Kalaupun ada binatang yang mungkin lepas dari terkaman singa, itu dia harus, terluka. Ya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tetapi ketika dikatakan Allah seperti singa, ya, Tuhan tidak akan melepaskan. Nah, di sini saudara yang saya katakan tadi, hukuman final di mana tidak bisa dilepaskan lagi. Saya akan akhiri. Saudara, mencari di waktu yang salah adalah pekerjaan sia-sia. Kita melihat tadi si Sisyphus, ya, namanya Sisyphus itu mencari Tuhan di waktu yang salah. Ya, seperti Sisyphus, ya, angkat batu ke atas,
terguling lagi batunya, angkat lagi capek-capek, terguling lagi. Itu pekerjaan yang sia-sia. Ini seperti hukuman Sisyphus tadi, saudara. Iya. Ketika Tuhan hendak menghukum, maka tidak seorang pun yang dapat luput dari hukuman Tuhan. Usaha mencari pertolongan dari manapun akan sia-sia ketika Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum. Dan Tuhan tidak pernah main-main, Tuhan tidak pernah hanya omon-omon. Tuhan adalah pasti. Amin, saudara? Amin. Pasti hukumannya, pasti juga pahalanya. Ya, ini saudara, jangan sampai kita mencari di waktu yang salah. Kita tutup di sini untuk mengakhiri perjumpaan kita sebelum kita menyembah Tuhan. Saya senang kita baca bersama-sama kalimat terakhir ini untuk merangkum semua apa yang saya sampaikan. 1, 2, 3. Aku mencari Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui, karena aku tahu mencari Tuhan di waktu yang salah adalah pekerjaan yang sia-sia. Amin. Jangan cari Tuhan di waktu yang salah. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Tolong kami Tuhan, teguhkan kami, kuatkan